Halo Sobat Cerita, kembali lagi sama gua teman cerita kalian. Kali ini gue mau menceritakan ke kalian tentang Great Chicago Fire, yaitu adalah kebakaran besar yang pernah terjadi dan salah satu bencana yang paling merusak di abad ke-19. Nah, saat ini yang kalian tahu tentang kota Chicago itu pasti adalah kota metropolitan yang besar, yang indah, yang memukau, dan juga kota yang maju dengan pesat. Namun, sebenarnya pernah ada peristiwa yang mengerikan yang pernah terjadi di kota Chicago yang merupakan salah satu bencana yang paling merusak di abad ke-19. Yaitu kota Chicago pernah mengalami kebakaran yang sangat hebat. Jadi, kebakaran itu terjadi di hari Minggu malam. Bayangkan, sekitar 30 jam api berkobar di seluruh kota Chicago. Jadi, api itu membakar segala sesuatu yang ada di kota Chicago. Dari mulai perumahan imigran, bahkan kawasan-kawasan bisnis kota pun tidak luput dari api yang membakar kota Chicago. Jadi kebakaran itu terjadi dari tanggal 8 Oktober 1871 hingga Selasa dini hari tanggal 10 Oktober 1871. Kalau penyebabnya masih diperdebatkan hingga hari ini. Musim panas tahun 1871 itu memang musim yang sangat panas pada saat itu. Dan saat itu Chicago sedang mengalami kekeringan yang parah. Panas ditambah kurangnya curah hujan itulah yang telah membuat Chicago berada pada situasi yang berbahaya. Apalagi ditambah Chicago pada waktu itu hampir seluruh bangunannya terbuat dari kayu. Hal itu disebabkan karena kayu melimpah dan murah di American Midwest pada pertengahan tahun 1800-an itu. Bahkan juga peraturan-peraturan konstruksi dan peraturan kebakaran sering diabaikan pada saat itu. Ditambah lagi, sebagian besar kota itu juga menampung para imigran yang tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari bangunan-bangunan kayu yang sederhana. Bahkan bukan hanya imigran-imigran miskin, rumah-rumah warga yang lebih makmur pun cenderung terbuat dari kayu. Jadi sebenarnya pada awal September, sebulan sebelum terjadinya kebakaran, surat kabar kota yang paling terkemuka, yaitu Chicago Tribune, itu pernah mengkritik kota itu karena hampir seluruh bangunannya terbuat dari kayu. Selain itu juga, masalahnya adalah bahwa Chicago itu tumbuh dengan cepat dan belum pernah mengalami sejarah kebakaran. Tidak seperti kota New York misalnya, yang pernah mengalami kebakaran hebat pada tahun 1835, sehingga kota New York belajar dan menegakkan aturan bangunan dan kebakaran yang ketat. Jadi sebenarnya malam hari sebelum kebakaran besar itu terjadi, sebenarnya ada kebakaran lain yang telah terjadi di sudut kota yang berbeda. Namun kobaran api berhasil dikendalikan oleh armada pemadam kebakaran Chicago. Nah, pada Minggu malam tanggal 8 Oktober 1871 itu disinyalir ada kebakaran di gudang milik keluarga imigran Irlandia bernama O'Leary. Disinyalir hal inilah yang menyebabkan awal dari kebakaran besar Chicago itu terjadi. Jadi, pada Minggu malam tanggal 8 Oktober 1871 itu sebetulnya perusahaan pemadam kebakaran itu juga merespon adanya panggilan kebakaran itu. Namun, armada pemadam kebakaran itu mengalami kebingungan karena mereka baru saja kembali dari memadamkan api di malam sebelumnya. Jika saja pemadam kebakaran pada saat itu datang lebih cepat, mungkin saja api di gudang O'Leary dapat dipadamkan. Namun apa daya, dalam waktu setengah jam saja setelah laporan kebakaran itu datang, api telah menyebar ke seluruh gudang. Dan bara yang terbakar menyambar pabrik furnitur dan lift penyimpanan biji-bijian. Pada saat itu hampir tidak ada harapan untuk mengendalikan kobaran api. Jadi api itu mulai bergerak, merusak, menuju ke utara, menuju ke jantung kota Chicago. Kobaran api mulai menghabiskan semua yang dilewatinya. Perusahaan pemadam kebakaran sudah berusaha mencoba yang terbaik untuk memadamkan api. Namun masalah lain muncul, yaitu adalah ketika saluran air kota hancur, maka sepertinya pertempuran telah berakhir. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran pada saat itu. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan melarikan diri. Dan puluhan ribu warga Chicago melakukannya. Diperkirakan bahwa seperempat dari sekitar 330.000 penduduk kota turun ke jalan, membawa apa aja yang bisa mereka bawa dengan panik.
Para korban menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang angin kencang yang didorong oleh bara api yang menyemburkan api sehingga tampak seperti hujan api. Pada saat matahari terbit pada Senin pagi, sebagian besar Chicago telah terbakar habis. Bangunan kayu menghilang berubah menjadi tumpukan abu. Bangunan yang lebih kokoh dari batu bata berubah menjadi reruntuhan-reruntuhan yang hangus. Api menyala sepanjang hari Senin, namun api akhirnya mereda ketika hujan mulai turun pada Senin malam. Akhirnya api terakhir pun bisa dipadamkan pada Selasa dini hari. Akibat dari kebakaran besar Chicago, dinding api yang menghancurkan pusat Chicago meratakan koridor dengan panjang sekitar 4 mil dan lebar lebih dari 1 mil. Kerusakan kota hampir mustahil lagi untuk dipahami. Hampir semua gedung pemerintah terbakar habis. Bahkan surat kabar, hotel, bisnis besar lainnya itu semua terbakar habis. Dan yang lebih menyedihkan lagi, bahwa banyak dokumen yang tidak ternilai harganya, bahkan termasuk surat Abraham Lincoln, hilang dalam kebakaran itu. Dan diyakini bahwa negatif asli dari potret klasik Lincoln yang diambil oleh fotografer Chicago, Alexander Hessler pun telah hilang. Sekitar 120 mayat ditemukan, tetapi diperkirakan lebih dari 300 orang meninggal. Bahkan diyakini nih ya, banyak tubuh yang seluruhnya itu terbakar meleleh oleh panas api yang menyengat. Biaya properti yang hancur diperkirakan mencapai 190 juta dolar. Lebih dari 17.000 bangunan hancur dan lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Berita tentang kebakaran tersebut menyebar dengan cepat melalui telegraf. Dan dalam beberapa hari, wartawan surat kabar dan fotografer turun ke kota untuk merekam adegan kehancuran besar-besaran itu. Upaya bantuan dilakukan, dan Angkatan Darat AS memenuhi kota Chicago, sehingga menempatkannya di bawah darurat militer. Kota-kota di timur pun juga bahu-membahu mengirimkan bantuan mereka. Dan bahkan Presiden saat itu mengirimkan $1.000 AS dari dana pribadinya untuk upaya bantuan. Kebakaran besar Chicago adalah salah satu bencana besar di abad ke-19 yang merupakan pukulan telak bagi kota. Namun, akhirnya kota itu bisa dibangun kembali dengan cukup cepat. Dan dengan pembangunan kembali, muncul konstruksi yang lebih baik dan aturan kebakaran yang jauh lebih ketat. Pelajaran pahit dari kehancuran Chicago mempengaruhi cara pengelolaan kota-kota lain. Jadi, kota yang sebagian bangunannya terbuat dari kayu adalah penyebab dari Great Chicago Fire pada saat itu. Oke teman cerita, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.